Cek 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 cek. Halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban. Yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini tetua ular dia pun sangat-sangat marah dengan pangeran ke-6 dan dia berniat untuk dapat melenyapkan pangeran ke-6 yang telah membuat masalah dengan dirinya. Sedangkan di sudut lainnya saat ini untuk jawaban dia pun melihat air terjun yang membuatnya pun sangat kesal karena tujuannya datang ke tempat ini bukan untuk dapat melihat benda seperti ini. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh jawaban yang sepertinya kecewa dengan ini membuat pangeran ke-6 dia pun sedikit frustasi dan dia mengatakan kalau ini adalah sebuah keajaiban yang dimiliki oleh Quanrong karena Quanrong itu tanah tandus. Tapi karena memang ini bukanlah yang dicari oleh jawaban membuat pangeran ke-6 dia berniat untuk dapat menunjukkan keajaiban yang dimiliki oleh putra mahkota. Namun ketika mereka akan pergi di sini, mereka juga dihentikan oleh orang-orang ini yang datang tepat waktu, di mana mereka memberikan sebuah peringatan kepada pangeran ke-6 untuk segera kabur untuk dapat menyelamatkan diri karena saat ini tetua ular dia akan datang mengincar pangeran ke-6 yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi pangeran ke-6. Di sini pangeran ke-6 dia pun sangat-sangat marah dengan apa yang ditunjukkan oleh orang-orang itu. Di sini dia mengatakan kalau 3 orang yang sebelumnya mereka telah diusir oleh sekte mereka, tapi mereka masih aja bersikap sok laga dan tentunya itu membuat pangeran ke-6 dia pun berpikir kalau orang-orang itu mereka adalah orang-orang yang sangat menjijikkan. Ucap dari pangeran ke-6 dan hal itu pun tidak dibantah oleh orang tua ini. Di sini orang tua ini dia mengatakan walaupun memang mereka sebelumnya telah diusir oleh sekte binatang buas, tapi mau bagaimanapun orang-orang itu mereka adalah seorang tetua. Sebelumnya adalah seorang tetua yang artinya mereka sangat kuat dan selama tidak ada bencana besar tentunya sekte binatang buas tetap akan melindungi mereka. Ucap dari orang tua ini. Di sini orang tua ini dia mengatakan kalau orang-orang tua itu mereka ada di ranah virtual yang artinya mereka sangat kuat dan sulit bagi mereka untuk dapat memprovokasi orang-orang seperti itu. Di sini orang tua ini dia mengatakan kalau dia kagum dengan sikap keadilan yang dimiliki oleh pangeran ke-6. Hanya saja orang yang saat ini berurusan dengan mereka adalah orang yang sangat-sangat kuat dan dia juga mengatakan kalau saat ini pangeran ke-6 dia terlalu naif untuk dapat menghadapi orang-orang itu dan hal itu pun tidak dibantah oleh pangeran ke-6 dan dia mengatakan kalau sepertinya ini sangat-sangat menyebalkan karena mereka berani-beraninya membuat masalah di ibu kota. Bahkan mereka juga berani menyinggung dirinya yang merupakan seorang pangeran yang membuat pangeran ke-6 dia pun berpikir jika saja seorang pangeran berani diperlakukan seperti ini lantas bagaimana dengan rakyat jelata. Ucap dari pangeran ke-6 yang sangat-sangat marah yang membuat pangeran ke-6 dia pun sempat ingin dapat melaporkan ini semua kepada kaisar. Tapi apa yang diucapkan oleh pangeran ke-6 membuat pengawal ini dia mengatakan kalau apa yang coba dilakukan oleh pangeran ke-6 itu sulit untuk dapat dilakukan karena mau bagaimanapun sebenarnya kaisar juga tidak menyukai sekte binatang buas. Hanya saja kaisar dia tidak memiliki sebuah pilihan. Jadi sulit bagi kaisar untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Ucap dari orang tua itu dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh pangeran ke-6. Namun di sini pangeran ke-6 dia juga tahu kalau saat ini dia ada bersama dengan jawaban hingga membuat pangeran ke-6 dia pun bertanya dengan jawaban apa yang harus ia lakukan yang membuat jawaban dia pun mengatakan kepada pangeran ke-6 jika saja dirinya tidak ada di tempat ini maka langkah terbaik yang harus dilakukan oleh pangeran ke-6 adalah kabur melarikan diri menuju kaisar. Sedangkan untuk pasukanmu, satu orang pergi memperingatkan dirimu, sedangkan yang lainnya pergi mencari bala bantuan, bukan yang ngumpul di tempat ini. Ucap dari jawaban yang mengejutkan bagi mereka. Ya, betul juga. Ucap dari mereka yang ternyata nggak ada yang pergi untuk dapat meminta bantuan. Sedangkan untuk pangeran ke-6 dia pun kini bertanya lantas apa yang harus ia lakukan ketika jawaban ada di tempat ini. Dan untuk jawaban dia mengatakan jika saja aku ada di sini maka kau tidak perlu melakukan apapun. Cukup apa? Ucap dari pangeran ke-6. Cukup antarkan aku ke tempat di mana putra mahkota berada. Ucap dari jawaban. Dan setelah kau memberitahukanku di mana putra mahkota berada, kau bisa kembali ke ibu kota. Ucap dari jawaban yang membuat mereka pun kesal dengan jawaban. Kau bocah tengi. Pangeran ke-6 dia telah terancam, saat ini dia terancam padahal saat ini kondisi mereka sedang kritis-kritisnya. Tapi kenapa jawaban malah minta diantar ke tempat di mana putra mahkota berada yang membuat mereka pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh jawaban. Padahal pangeran mereka telah memperlakukan jawaban dengan sangat baik, tapi ternyata kenapa jawaban dia malah memperlakukan pangeran mereka dengan cara seperti ini yang tentunya membuat mereka semua pun kesal dengan apa yang dilakukan oleh jawaban. Dan mereka pun juga tahu kalau jawaban memang hanya ada di ranah visi dewa dan tidak akan mungkin dapat melindungi pangeran ke-6. Ucap dari mereka dan wajar saja jika kau takut. Ucap dari orang-orang itu. Tapi untuk jawaban
Sungguh sangat menyebalkan, ucap dari dirinya, dan dia pun mengatakan dia nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang ini, dan kalian semua bisa pergi kembali ke istana kalian, dan aku akan pergi ke kediaman dari putra mahkota, ucap dari dirinya. Karena menurut jawaban tidaklah sulit untuk dirinya menemukan di mana putra mahkota berada. Namun melihat jawaban yang pergi mengabaikan mereka begitu aja, dia pun nggak peduli juga, dan dia ikut bersama dengan jawaban yang membuat para penjaga mereka semua pun panik nggak tuh ketika ternyata Pangeran ke-6 nggak peduli dengan keselamatannya sendiri, karena dia tetap akan bersama dengan jawaban yang tentunya membuat para penjaga mereka semua pun panik. Tapi untuk Pangeran ke-6 dia mengatakan untuk tidak perlu khawatir, selama ada jawaban maka semua akan baik-baik saja, ucap dari dirinya, yang membuat kini Pangeran ke-6 dia pun tetap bersama dengan jawaban. Namun ketika jawaban baru aja dia keluar gedung, tiba-tiba aja ada yang datang dan dia pun tertawa, dan dia pun mengatakan, akhirnya ternyata kau bersembunyi di tempat ini, kau telah menyinggung orang tua ini, dan kau, demi menghormati ayahmu, aku sempat memberikan kau sebuah kesempatan, tapi nyatanya kau mengabaikan diriku. Kau benar-benar keterlaluan, bocah, ucap dari orang tua itu yang baru saja datang, yang kini akan memberikan pelajaran kepada Pangeran ke-6, yang membuat para penjaga mereka semua pun panik karena mereka tahu siapa yang datang itu, dan ternyata yang datang itu adalah tetua ular. Di sini tetua ular dia pun sangat-sangat kesal dengan ini semua. Dan di sini untuk tetua ular dia pun kini akan memberikan pelajaran langsung kepada Pangeran ke-6. Tapi ketika dia akan melakukannya di sini, dia cukup terkejut dengan apa yang dia lihat. Kau 8 tahun lalu orang tua ini akhirnya aku menemukanmu lagi, ucap dari orang tua itu yang senang ketika dia bertemu dengan jawaban. Sedangkan untuk jawaban, ini siapa? Tak tahu. Apakah kita pernah bertemu? Ucap dari jawaban yang tidak mengenali orang tua itu. Namun di sini untuk orang tua ini dia pun kesal dengan apa yang diucapkan oleh jawaban, dan dia mengatakan, pernah bertemu, cukup. Bahkan itu tidak lebih dari cukup untuk dapat menggambarkan segalanya. Kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin orang tua ini sampai diusir dari sektanya sendiri? Ucap dari orang tua ini yang sangat-sangat marah. Dan sini tetua ular dia pun sangat kesal dengan jawaban, bahkan hingga membuat dirinya sampai mimpi buruk ketika dia harus terbayang-bayang wajah dari jawaban yang telah mengambil kepalanya waktu itu. Dan untuk orang tua ini dia mengatakan kalau dirinya telah bersumpah kalau dia tidak pernah melupakan apa yang telah dilakukan oleh jawaban kepada dirinya. Jadi dia akan balas dendam. Ucap dari orang tua itu yang membuat jawaban dia berujar, benarkah? Kau ini siapa? Ucap dari jawaban yang membuat orang tua ini dia berujar, dasar bocah tengik. Kau sepertinya adalah bocah yang pelupa. Orang tua ini sudah berbeda dari yang sebelumnya. Hei bocah, jangan bilang kau telah lupa di dalam pertempuran 8 tahun lalu ketika kita ada di Tianyu, kau telah menghancurkan tubuh orang tua ini, dan sekarang 8 tahun lalu aku menanggung semua penghinaan yang telah kau berikan. Ucap dari orang tua ini yang sangat-sangat kesal dan ingin segera balas dendam dengan jawaban, dan dia pun kini senang ketika dia harus bertemu dengan jawaban lagi. Dan karena sebelumnya orang tua ini dia telah dikalahkan oleh orang-orang yang berasal dari sekte Moche, 5 tetua kurong, hingga membuat dirinya dan juga sektenya harus membayar dengan harga yang sangat-sangat mahal. Dan sejak hari itulah dirinya benar-benar ada dalam masalah sejak dia berurusan dengan jawaban. Tapi untuk jawaban, siapa ini? Ucap dari dirinya yang bingung. Tapi untuk orang tua ini dia mengatakan kalau dia akan menghancurkan jawaban. Bocah, kau bertemu dengan dirimu. Ini adalah waktu yang tepat, aku akan mengurusmu. Ucap dari orang tua ini yang ingin sekali balas dendam dengan jawaban. Tapi ketika jawaban dia pun berpikir sejenak dan dia teringat dengan orang yang ada di depannya, membuatnya pun berujar, ternyata kau adalah ular yang sebelumnya. Kau ternyata habis ganti kulit kah? Ucap dari jawaban yang membuat Pangeran ke-6 dia pun tertawa. Di sini Pangeran ke-6 dia juga mengatakan kalau sepertinya jawaban kali ini kau juga udah terlibat, jadi aku akan menontonmu. Ucap dari Pangeran ke-6. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh jawaban tentunya membuat orang-orang tua ini mereka pun berpikir kalau jawaban ini sangat-sangat sombong, hingga membuat mereka pun berpikir apakah mereka harus membantu jawaban. Tapi untuk jawaban sendiri dia mengatakan, namun teringat kalau sosok yang ada di depannya adalah salah satu penyebab kenapa dia sampai terjebak di sekte Moche, membuat jawaban dia pun sangat-sangat kesal dan dia akan menyelesaikan ini semua. Aku telah pernah membuat sebuah kesalahan dan itu cukup sekali. Ucap dari jawaban yang membuat orang tua ini dia pun langsung keringat dingin ketika dia menyadari tekanan yang diberikan oleh jawaban, dan dia pun bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi. Dia kultivasinya dia ada di bawah diriku, tapi kenapa tekanan ini sangat mengerikan? Ucap dari tetua ular. Dan di sini tetua ular dia juga cukup terkejut ketika jawaban tiba-tiba aja dia menghilang dan muncul tepat di belakang dari dirinya, yang membuat tetua ular dia bahkan tidak dapat bereaksi sedikit pun ketika jawaban dia menyiapkan sebuah serangan di lengannya, dan dalam satu serangan aja di sini jawaban cukup untuk dapat
menghancurkan tetua ular. Tubuhnya langsung hilang sekali tepuk oleh jawaban langsung lenyap, yang tentunya hal itu juga mengejutkan bagi mereka semua. Keren, ucap dari pangkalan ke-6 yang melihat kemampuan yang dimiliki oleh jawaban. Udah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Dan gue juga minggu kemarin gue ngasih tahu kalau gue bakal nunjukin data kalau penonton channel ini ternyata banyaknya bapak-bapak. Nah, lihat nih, usia penonton rata-rata 25 sampai 34. Artinya apa? Ada bapak-bapak. Bahkan nih, lihat aja nih, 65 tahun lebih. Kakek-kakek ada yang nonton juga. Waduh, walaupun ya memang cuma 0,3%, tapi kakek-kakek. Waduh, itu aja tuh part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan terima kasih masih nonton walaupun ya memang cuma begini-begini doang. Nah itu aja, bye, thank you.